Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novalinda, teman-teman. Belakangan ini saya memperhatikan seluruh kegiatan teman-teman sambil menunggu listing di beberapa market. Kita agak seperti stuck ya jalannya gitu, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berbisnis. Kita sedang menunggu saja ya, karena untuk perjalanan kita ke depan ini tidak main-main, teman-teman. Pelajaran dari yang lalu kita sudah habis-habisan bertempur dengan sesama komunitas yang negatif cara berpikirnya menyikapi bisnis ini, sehingga sudah jelas kita harus berjalan ke depan itu betul-betul tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu terjadi. Kita betul-betul harus mempersiapkan perjalanan ke depan untuk lebih baik lagi ya. Bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, bagaimana cara kita tuh selalu komitmen ya. Karena harus yakin dengan bisnis ini, teman-teman. Saya mulai dengan yang sangat penting hari ini. Berpikir saya itu mengenai tentang komitmen dulu, teman-teman. Di sini saya perlu mempertegaskan ya, teman-teman. Apapun bisnisnya yang sedang kita jalani saat ini, entah punya 1, 2, 3 sampai 10 bisnis yang lain, saya hanya menyarankan ke teman-teman, tidak melarang, silahkan gitu. Tapi sebagai pembisnis yang tangguh ya, saya sudah berkali-kali jatuh bangun, dan hari ini saya melihat semua sebagai pengalaman dan sebagai ukuran bahwa ketika kita diberi jalan peluang di bisnis ini pun sebetulnya ini bisnis yang sangat luar biasa, yang lalu-lalu telah dicoba, diuji dengan berbagai masalah-masalah. Tapi per hari ini, walaupun kita dengan berbagai cara, dengan owner, dengan yang masih loyal, berjuang memperbaiki semuanya ya, berganti nama menjadi Limos dan GMC ya, bukan seperti yang lalu lagi, tapi ujung-ujungnya kita itu tetap mempertahankan aset kita yang di dalam akun ya, sejak lalu sampai hari ini. Jadi aset kita tetap ada sebetulnya kalau dengan cara kerja yang betul-betul, teman-teman. Nah, kerja yang betul-betul ini setelah semuanya kita bersihkan yang lalu-lalu, hari ini dan ke depan ini semakin betul. Kalau saya lihat kita keuntungannya adalah mempunyai owner yang betul-betul kita tahu, orang Indonesia ya, tempat tinggalnya juga kita ada yang tahu ya, rumahnya langsung beliau. Jadi kita bisa senantiasa berdiskusi atau ada jalan lah setidaknya untuk urusan apa yang kita inginkan ke owner kita atau ke pemilik usaha ini ya. Ini salah satu keuntungan di bisnis ini. Yang kedua, keuntungannya adalah kita itu profitnya jelas ya. Terus secara usaha sudah diuji berapa tahun ini, dan sampai hari ini, dan insya Allah ke depan juga menurut saya ini termasuk usaha yang kuat sekali, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kita mengenai aset kripto Indonesia langsung ya. Itu 3 hal itu aja dulu yang teman-teman harus pahami lebih yakin lagi ya. Karena apa? Begitu banyak bisnis di luar sana, itu kan hanya mining aja, mining dari kripto lain, umpama dari nama usahanya ABC gitu ya, tapi judulnya mereka itu mining dari, misalkan dari kripto asing lain, misalkan dari Bitcoin lah, mereka mining tiap hari berapa, tapi untuk
link referralnya itu kan dari luar semua, ya, itu satu. Yang kedua, ownernya aja kita nggak tahu jelas, itu udah jelas dari asing punya gitu, ya. Terus di sini sebagai hanya mata rantainya saja. Terus yang ketiga, waktunya teman-teman. Biasanya perkembangannya tidak bisa sampai lewat dari 6 bulan, setahun itu enggak. Biasanya bisnis-bisnis yang lain itu hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, ya. Jadi hitungan bulan saja sudah lemah. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan ya. Banyak sekali yang saya temui bisnis, contohnya seperti bermain di aset-aset digital itu, tapi kan sekali lagi itu aset digital dari luar. Meaningnya memang mungkin bulan pertama kedua kalau kita punya modal yang besar itu ya bisa saja terjadi jalan yang mulus, tapi setelah itu melemah teman-teman ya. Belum kalau bicara sewa server gitu, seperti contoh nih ya, saya buka sedikit ya, saya kemarin ke Riau itu puluhan ribu member dari Edinar ya, merugi ratusan juta. Karena apa? Karena sewa servernya tadi habis dan melemah lalu hilang begitu saja, kerugian tidak diganti, ownernya tidak jelas dan lain-lain gitu. Kalau kita terjadi hantaman-hantaman itu ya, coba hitung teman-teman, mulai dari tahun kemarin sampai hari ini kita tetap bertahan, aset kita tuh tetap sebetulnya kalau jalannya bener ya, menjalankan bisnis ini bener, aset-aset kita sebenarnya dari yang dulu-dulu gitu sampai hari ini menjadi limos, menjadi wadah di dalam GMC, ini nggak jadi masalah, aset kita nggak hilang sebetulnya gitu ya. Hanya teman-teman itu perlu berproses gitu, berproses tuh yang benar ya kan. Nah di sini saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, silahkan memilih dalam perjalanan bisnis ini, tapi ingat teman-teman ya, ini termasuk bisnis network. Ketika ada downline, ada mitra-mitra di bawah kita harus perhatikan cara berbisnis kita. Kalau misalkan kita itu hanya sekedar cari uang, ya saya kembalikan lagi ke diri Anda masing-masing ya. Toh saya cari uang tidak dengan bisnis lain, hanya murni di sini saja saya sudah menghasilkan sesuatu. Jadi di sini tuh perlu menjadi seorang pemimpin atau keleadershipannya atau komitmennya itu jelas, karena di bisnis yang bakalan punya mitra banyak gitu, bukan hanya sekedar masuk. Tolong perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda semua komitmen di bisnis ini, berduit kok, lebih baik lagi kok. Kita itu kemarin lihat di BOP Perdana Bekasi ya, kalau Anda atau teman-teman tidak hadir, itu sekalipun kita ini harganya hari ini 45.000 atau $3 ya, satu limos. Ketika kekompakan kita semua bersama berjuang itu bahu membahu untuk saling support, banyak yang posting, tahu cara jelas bekerjanya seperti apa, memviralkan, ini harga ini akan mengikuti kekompakan komunitas teman-teman. Jangan ada lagi pecah belah hanya gara-gara kebanyakan bisnis tidak fokus. Nanti gara-gara tidak fokus ya, ada kekurangan menurut teman-teman yang tidak fokus, akhirnya dibesar-besarkan, ditularkan ke teman-teman lain. Padahal tidak seperti itu gitu. Paham ya maksud saya ya teman-teman ya. Jadi tolong hari ini saya bicara seperti ini, cukup prihatin lah melihat teman-teman yang kayaknya kebingungan gitu kalau melihat suatu proses tidak sabar atau bagaimana, atau kesel karena proses ini lalu berpindah-pindah mencoba-coba sana sini, bisnisnya itu bahaya. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai gagal dan gagal lagi. Mending satu difokuskan saja tapi jelas ilmunya dipelajari betul-betul ya. Kalau lagi ada proses dimanapun saya rasa ada proses, mau setahun 2 tahun itu biasa. Nah, tapi di sini harga kita hari ini 45.000 atau $3 tidak menutup kemungkinan kalau komunitas semuanya kompak,
harga itu akan naik. Jadi harga itu tidak akan naik kecuali kalau kitanya tidak kompak, gitu aja ya. Jadi ini bisnis komunitas, paham? Komunitas itu harus bangkit, harus bergerak bersama, kompak, baru tercipta omset yang besar dan harga sudah jelas pasti naik. Seperti itu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di ilmu yang singkat dan seadanya jalan pemikiran saya. Semoga teman-teman paham, mengerti ya, lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman.